yang cocok untuk bahan yang peka terhadap panas, artinya dia akan rusak panasi terlalu lama atau dengan temperatur yang sangat tinggi. Nah, ini ada kaitannya dengan waktu pengeringan. Berarti yang cocok untuk bahan yang peka terhadap panas adalah dengan spray dan pneumatic flash dryer. Karena ini paling cepat, 3-10 detik atau 1-10 detik. Fluidize yang sensitif peka terhadap panas tidak direkomendasikan. Ini hanya mengulang ya, mereview dari apa yang saya jelaskan di minggu lalu. Nah, kemudian saya ingin melanjutkan bagaimana dengan prinsip kerja. Kalau tabel tadi hanya menjelaskan tentang perbedaan dari sifat bahan yang akan dikeringkannya. Nah, kemudian ini adalah mulai saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari alatnya. Saya mulai dengan pneumatic flash dryer. Ini rasanya sudah dibahas tapi agak cepat kemarin. Pneumatic flash dryer itu alatnya berupa seperti ini yang gambar di depan. Saya akan menjelaskan seperti gambar di depan. Ya, pertama ini ada udara masuk. Udara masuk dihisap oleh blower. Ini ada blower nih, Anda bisa lihat karena fungsi dari blower atau fan atau kompresor, ini kalau saya sebutkan ini blower. Blower ini fungsinya adalah untuk mengalirkan udara. Jadi udara nanti mengalir dari luar masuk oleh blower ini. Dia masuk, kemudian dipanasi. Nah, ini ada pemanas udara. Udaranya harus panas kan, nanti keluar melewati blower ini, pas di posisi titik ini yang ada saya tunjukkan, ini udaranya panas. Sudah diset sesuai dengan temperatur yang kita inginkan. Kemudian dari titik yang lain, misalnya dari sini, Anda tolong lihat di yang kursor yang saya tunjukkan, ini dimasukkan bahan yang akan kita keringkan. Tadi bahan yang agak lengket, bahan yang basah, yang kadar airnya sudah relatif tinggal sedikit, dimasukkan lewat hopper. Wadah ini dinamakan hopper, penampung bahan. Masuk ke sini, kemudian nanti bahan basah itu didorong menggunakan screw conveyor. Ini screw conveyor, kemarin sudah saya jelaskan, Anda sudah tahu juga tentang screw conveyor. Nanti ketika didorong oleh screw conveyor, bahan itu akan jatuh ke pipa yang ada di sini. Nah, ini pipanya panjang ke atas. Dia bahannya akan jatuh ke pipa di sini. Dalam waktu yang bersamaan, udara panas tadi dihembuskan ke atas melewati pipa. Maka yang terjadi apa? Udara panas ini akan membawa ikut serta bahan basah yang dijatuhkan di sini ke atas, membawa bahan ke atas. Nah, selama dibawa oleh udara panas ini, bahan yang basah tadi, berarti di sepanjang pipa ini terjadilah proses pengeringan. Penguapan sekaligus terjadi proses pengeringan, berarti di pipa sini. Ya, di sepanjang pipa di sini. Jadi sambil diangkut, dikeringkan. Nah, itu ciri dari pneumatic flash dryer. Pneumatic itu adalah pengangkutan yang menggunakan udara atau gas. Jadi bahan padatnya diangkut di sini menggunakan udara, karena udaranya panas, maka sekaligus udara itu berfungsi sebagai media pengeringnya. Nah, ketika selesai pengeringannya sampai di titik di sini, maka udara panas dan bahan yang sudah kering tadi dipisahkan dengan menggunakan siklon. Ini siklon nih. Ini siklon, nanti masuk ke siklon. Di siklon ini akan dipisahkan antara bahan padat yang sudah kering, turun ke bawah, dan sisa udaranya. Sisa udara panasnya akan dilepaskan ke atas. Mohon maaf. Ini adalah prinsip dari pneumatic flash dryer. Ya, ini waktu pengeringannya singkat, jadi bahan padat diangkut oleh udara itu dengan waktu yang singkat. Ya, itu ciri pneumatic flash dryer, prinsip kerjanya. Kemudian bagaimana kalau kita melihat di industri, ciri kalau alat pengering itu adalah pneumatic flash dryer. Berarti kita bisa melihat cirinya adalah dengan alat pengering yang menggunakan pipanya panjang. Anda bisa lihat di gambar yang sebelah kiri, yang saya tunjukkan dengan kursor, ini pipanya panjang. Atau yang sebelah kanan. Ya, Pak, kenapa Pak ini ada leher angsanya? Selalu yang tadi pun ada leher angsanya dari skematik yang tadi saya tunjukkan. Nah, kenapa ada leher angsanya? Biasanya dilengkungkan seperti ini pipanya karena supaya menghindari pipanya panjang sekali ke atas. Jadi seperti dari sini, ini udara yang membawa padatan basah itu dilewatkan dari bawah terus ke atas. Terus ke atas. Kalau ini nggak dilengkungkan, dia akan terus ke atas. Makanya ini dibelokkan, baru nanti masuk ke siklon setelah kering. Jadi makanya cirinya itu memiliki pipa yang panjang alat pengeringnya itu, dan selalu dia memiliki leher angsa. Ini seperti ini leher angsa.
ya. Jadi ini pun sama, diambil dari bawah, nanti padatannya itu diikut sertakan dari bawah dengan udara pengeringnya, kemudian nanti masuk ke siklon, ya. Itu ciri dari pneumatic flash dryer. Jadi pengeringannya terjadi di dalam pipa yang panjang. Jadi padatannya diangkut oleh udara panas, ya. Oke, ini pengeringannya sangat cepat. Kemudian yang berikutnya adalah fluidized bed dryer. Nah, saya untuk gambar fluidized bed dryer bisa pakai gambar ini, bisa pakai gambar ini, bisa pakai gambar ini penjelasannya. Tapi saya akan menggunakan gambar ini supaya lebih mudah penjelasan. Sebenarnya sama aja. Nah, fluidized bed dryer ini adalah alat pengering yang menggunakan prinsip fluidisasi. Anda pernah dengar mungkin tentang fluidisasi? Fluidisasi itu bisa cair ataupun gas. Kalau fluidisasi cair, padatan itu difluidisasi oleh fase cair kan. Kalau fluidisasi gas, padatan itu difluidisasikan oleh fase gas atau udara. Nah, ini adalah prinsipnya padatan difluidisasikan oleh fase udara atau gas. Tapi udara atau gas yang memfluidisasikan padatannya adalah udara atau gas panas. Sehingga fluidisasi itu identik proses pengeringan. Nah, kita lihat sekarang. Ini alatnya. Alatnya itu ini ada chambernya. Nah, ini chamber yang saya tunjukkan dengan kursor. Ini wadah pengeringnya. Di dalam wadah pengering, ini ada yang namanya screen support. Kalau Anda perhatikan, screen support itu saringan yang fungsinya sebagai penyangga. Nah, ini nanti diisi dengan saringan. Jadi ada lubang-lubang kecil. Nah, ini kenapa Pak dikatakan penyangga? Nanti padatan yang akan dikeringkan, Anda lihat tanda panah di sini masuk ke sini. Ini padatan basah. Ukurannya biasanya padatannya lebih besar dibandingkan dengan pneumatik. Ya, dia masuk ke sini. Nanti padatan basahnya akan tertahan oleh penyaring di sini. Ini juga sama di sini, ya. Aliran bahannya, jadi dia nanti bahan masuk dari sini difluidisasikan, keluar ke sini jadi kering, ya. Nah, sekarang udara panasnya dari mana? Yang untuk memfluidisasikan udara panas masuk dari bawah. Ini yang kursor saya tunjukkan. Ini ada fan atau blower yang menekan udara. Kemudian masing-masing ini ada pemanas udaranya. Ini pemanas udaranya biasanya pakai steam. Steam masuk, steam keluar nantinya. Sehingga udara ketika lewat pemanas ini, atau ke sini, atau ke sini, dia akan dipanasi keluar udaranya itu ke sini, atau ke yang sampai ke kanan, itu menjadi udara panas. Nah, udara panas yang ditekan oleh fan atau blower ke sini, itu akan memfluidisasikan padatan yang ada di permukaan ini. Sehingga padatannya itu akan terfluidisasikan, bergerak seperti ini. Di sini pun sama bergerak, di sini pun sama. Ya, sehingga padatan basah ketika diumpankan, dia akan difluidisasikan. Ya, oleh pemanas yang pertama di sini, kemudian padatan nanti jatuh lagi ke sini, dipanasin lagi, jatuh lagi ke sini, terus dan selanjutnya sampai ke kanan. Nah, ketika difluidisasikan, di sini terjadi proses evaporasi atau penguapan, sekaligus terjadi proses pengeringan. Sehingga kalau padatan itu difluidisasikan terus bergerak sampai ke kanan, diharapkan produknya sudah menjadi produk kering. Nah, itu prinsip dari fluidized bed dryer. Nah, kemudian sisa udaranya kemana, Pak? Di sini udara yang digunakan untuk mengeringkannya, dia akan dikeluarkan ke atas. Nah, ini nanti semua udara panas akan dikeluarkan ke atas. Dihubungkan dengan siklon. Kenapa harus ada siklon, pemisah debu? Karena mungkin saja di sini ada padatan yang halus. Atau karena tergesek-gesek, terfluidisasi di sini, ada yang hancur menjadi padatan yang butirannya halus. Jadi dia tidak turun ke sini, terbawa oleh aliran udara ke atas. Maka untuk memisahkan dengan aliran udara panasnya, dilewatkan pada siklon. Nanti siklon, padatan halusnya akan turun ke bawah, disatukan dengan produk padatan yang tadi di awal. Nah, sisa udara bersihnya akan dikeluarkan ke atas. Ini dihisap oleh fan atau blower. Ini udara bersih ke atas. Itu prinsip dari fluidized bed dryer. Ini waktu pengeringannya relatif lebih lama dibanding dibanding pneumatic flash dryer ataupun spray dryer. Kenapa? Karena butuh fluidisasi. Sehingga ini tidak direkomendasikan untuk bahan yang sensitif peka terhadap panas. Kalau dipanasi terlalu lama rusak. Ini tidak direkomendasikan.
Dan harus yang menjadi catatan juga, padatan yang dikeringkan di sini harus juga memiliki ukuran yang relatif lebih besar. Karena kalau kecil nanti dia lolos ke bawah, ya, dari saringan di sini. Jadi harus agak besar. Ya, itu fluidized bed dryer. Kalau dilihat dari foto alatnya, kalau di industri ya seperti ini bentuknya. Ini fluidized bed dryer. Tapi kan kalau tanpa skematik kita sulit untuk menjelaskan bagaimana prinsip kerja yang terjadi di dalam fluidized bed dryer. Makanya tadi saya jelaskan dengan skema yang di atasnya ini. Ya, oke. Jadi itu kira-kira. Jadi kalau saya tanyakan apa perbedaan antara alat pneumatic flash dryer, fluidized bed dryer, dan spray dryer, itu kita kelompokkan berdasarkan bahan tersuspensi di udara untuk alat pengeringnya. Ya, itu kira-kira mungkin lanjutan dari materi alat pengering. Habis selesai untuk alat pengeringnya. Ya, saya lanjutkan. Nanti mungkin untuk pertanyaannya saya tampung di akhir saja ya, supaya waktunya tidak terganggu. Nah, materi berikutnya yang ingin saya sampaikan, di sini kita keluar dari alat pengering, kita sudah selesai, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang pemisah padat cair. Ya, nah di sini saya mulai dari hari ini dan mungkin minggu depan, saya akan menjelaskan tentang alat pemisah atau biasanya disebut dengan separator. Prosesnya separasi, alatnya namanya separator. Alat pemisah atau separator ini di industri kimia memegang peranan penting. Karena tidak mungkin, tidak ada di dalam industri kimia itu yang tidak ada alat pemisahannya. Pasti di dalam industri kimia itu kita butuh memisahkan. Apa yang mau kita pisahkan? Mohon Anda jadi renungkan. Kita bisa memisahkan suatu padatan dari suatu cairan dengan cairannya. Atau kita mau memisahkan padatan dari dari pasa gas atau udara. Nanti itu akan kita bicarakan di alat pemisah debu. Kita akan memisahkan padatan dari padatan. Ya, nanti kita akan berbicara tentang alat klasifikasi atau memisahkan cairan dari cairan lain. Biasanya Anda kenal dengan untuk cairan dari cairan lain itu dengan proses distilasi. Jadi di dalam industri kimia proses pemisahan selalu memegang peranan penting. Malahan di dalam industri kimia itu misalnya hanya ada satu proses saja, yaitu proses pemisahan. Ada yang seperti itu, ya. Nah, makanya di sini kita sekarang mulai membicarakan tentang alat pemisah atau nama alatnya separator. Ya, nah sekarang kita kelompokkan. Yang pertama di depan Anda ini kita akan membahas tentang pemisahan padat cair. Berarti kita mau memisahkan padatan dari suatu cairan, ya. Nah, untuk memisahkan padatan dari suatu cairan ini, saya mulai dengan tujuannya. Tujuannya buat apa? Kita memisahkan padatan dari cairan. Yang pertama, tujuan yang pertama untuk mendapatkan cairan jernihnya, bebas zat padatnya. Jadi kita mau menjernihkan airnya, menghilangkan padatan dari airnya. Contohnya apa Pak di sini? Misalnya Anda lihat ke PDAM untuk perusahaan yang memproduksi air bersih. Nah itu berarti yang diharapkan apa? Cairan jernihnya. Kita pisahkan dari padatannya. Nah itu yang diharapkan tujuan yang pertama biasanya kita mendapatkan cairan jernihnya. Yang kedua adalah zat padat dengan air sesedikit mungkin. Balikannya sekarang. Kita mau memisahkan padatan dari cairan, tapi yang diharapkan adalah padatannya. Ada, ya, padatannya ada yang kita harapkan. Misalnya produknya itu adalah kita ambil lewat proses kristalisasi. Kemudian setelah dikristalisasi, itu dikeringkan kristalnya. Berarti kita hilangkan airnya, yang kita harapkan adalah padatannya. Nah, itu adalah yang diharapkan zat padatnya. Yang ketiga, kedua-duanya, zat padat dan cairannya dalam keadaan terpisah. Jadi cairannya kita harapkan, padatannya juga kita harapkan. Pak, contohnya apa? Kemarin saya sudah jelaskan. Di dalam proses kristalisasi, saya ambil lagi dalam proses kristalisasi. Setelah proses kristalisasi itu selesai, maka kita akan mendapatkan dua bagian sebetulnya. Satu padatannya, kristalnya, dan satu lagi adalah masih dalam bentuk cairan yang ada padatan yang belum terkristalnya, yang kita kenal dengan model likor atau larutan induk yang tidak mengkristal. Nah, apakah larutan induk ini
tidak bermanfaat. Bermanfaat biasanya saya ambil di industri gula. Di industri gula itu produk utamanya kristal gula, padatannya yang diinginkan. Jadi setelah dipisahkan nanti dapat kristal gulanya, setelah dipisahkan dapat sisa larutan dalam wujud fasa cair yang tidak mengkristal, yang disebut dengan molase. Nah, molase ini tidak dibuang, tapi bisa kita manfaatkan lagi salah satunya ke industri pembuatan alkohol. Nah, ini jadi berarti yang diharapkan setelah dipisahkan antara padatan dan cairannya, dua-duanya kita harapkan. Jadi bisa cairannya saja, padatannya saja, atau kedua-duanya. Itu tujuan kita melakukan pemisahan padatan dari suatu cairan. Nah, sekarang saya ingin melanjutkan bagaimana cara pemisahannya. Untuk memisahkan padatan dari cairan itu, caranya gimana? Caranya yang pertama adalah dengan cara pengendapan atau sedimentasi. Anda sering kan melakukan pemisahan dengan cara sedimentasi, tapi yang harus diperhatikan oleh Anda, yang akan kita bicarakan seluruhnya di sini, adalah membicarakan untuk memisahkan padatan dari cairan, tapi yang campurannya itu adalah campuran heterogen. Dua fasa, yaitu berarti yang dikatakan dengan suspensi. Kalau larutan kan padatan dan cairannya itu membentuk campuran yang homogen, satu fasa. Nah, itu nggak bisa kita pisahkan dengan cara-cara yang akan dibicarakan oleh saya. Jadi yang tiga cara ini hanya untuk memisahkan suspensi. Campuran heterogen atau campuran yang tidak bisa menyatu antara fasa padat dan cairannya. Nah, yang pertama, cara pertama adalah pengendapan atau sedimentasi. Anda sering melakukan kan ya? Jadi kita tinggal biarkan saja suspensi itu untuk beberapa lama. Nanti setelah itu padatan dengan sendirinya akan terpisah dengan cairannya. Padatannya di bawah, cairannya di atas. Nah, ini prinsip yang pertama, cara yang pertama. Yang kedua, dengan cara penyaringan. Jadi nanti kita lewatkan suspensi itu yang mengandung campuran padat cair ke dalam media yang berpori. Maka padatannya akan tertahan dari media yang berpori, itu yang namanya filter atau medium penyaringnya. Dengan filtratnya, Anda tahu kan kalau dalam proses filtrasi ada filtrat, filtratnya itu akan melewati, itu yang berupa cairannya. Nah, itu yang cara yang kedua. Kalau cara yang ketiga, itu namanya flotasi. Kalau flotasi ini adalah pemisahan padatan dari cairan dengan memanfaatkan sifat permukaan. Sehingga nanti akan dikenal dengan yang namanya hidrofob dan hidrofil. Nah, ini saya akan bahas lebih jauh tentang flotasi di slide berikutnya. Nah, ini flotasi. Jadi flotasi itu adalah memisahkan padatan dari cairan dengan memanfaatkan sifat permukaan. Nah, kalau kita berbicara sifat permukaan, ada dua tadi. Ada hidrofil dan hidrofob. Kalau hidrofil itu suka dengan air. Kalau hidrofob itu tidak suka dengan air. Saya kasih ilustrasi bagaimana pemisahan padatan dari cairannya dengan cara flotasi ini. Nah, Anda tolong pikirkan. Misalnya, jadi sebelum saya meminta Anda untuk pikirkan adalah gini. Biasanya kalau pemisahan dengan flotasi ini, kita harus menggunakan terlebih dahulu zat pengaktif permukaan. Ya, jadi kita harus menambahkan aditif yang bersifat untuk mengaktifkan permukaan. Ya, contoh zat pengaktif permukaan yang paling mudah untuk diketahui adalah misalnya deterjen atau sabun. Ya, sabun. Anda tahu kan deterjen atau sabun. Ketika Anda tambahkan ke dalam cairan itu sabun atau deterjen, maka yang terjadi apa? Akan terbentuk busa atau buih. Nah, itu buih atau busa itu adalah merupakan zat pengaktif permukaan sebetulnya. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan pemisahan padatan dengan flotasi di sini yang tadi sudah diberikan zat pengaktif permukaan? Kalau kita tambah, kalau di dalam suspensi itu, yaitu dalam fase cair itu suspensi itu ada padatannya yang tidak larut kan, kemudian kita beri suspensi itu di atas di ke dalamnya itu ada zat pengaktif permukaan, kemudian terbentuk busa atau buih, maka yang terjadi akan ada dua kemungkinan. Pertama, padatan itu akan mengapung, menempel pada busa di permukaan di permukaan suspensinya. Dan yang kedua, ada padatan yang tetap berada di bawah permukaan. Di bawah
dasar suspensinya. Jadi nanti ada yang tidak menempel ke permukaan, ada yang di bawah padatannya. Nah, padatan yang menempel ke permukaan, air ya artinya menempel pada buih atau busanya, itu yang dikatakan dengan hidrofob. Ya, sedangkan yang tetap tenggelam di bawah, di dalam suspensinya di bagian bawah dasar wadahnya, padatannya itu yang dikatakan dengan hidrofil. Nah itu, jadi nanti kalau semua padatannya bersifat hidrofob dari suspensi itu, maka padatannya itu akan mengapung ke permukaan. Tinggal kita pisahkan saja, diambil dari permukaannya padatannya. Nanti akan terpisah dari cairannya. Nah itu prinsip dari flotasi. Ya, tapi kalau setelah diberi zat pengaktif permukaan, padatannya tetap mengendap ke bawah, berarti sifat karakter padatannya dia bersifat hidrofil. Baru nanti kita pisahkan antara fasa cair dan fasa padatnya. Nah, itu adalah memisahkan padatan dari cairan dengan cara flotasi. Itu yang tadi saya minta Anda ingat-ingat, pikirkan ketika Anda mencuci pakaian. Saya kembali lagi mengambil contoh ketika Anda mencuci pakaian. Biasanya pakaian yang akan dicuci, Anda rendam dulu di dalam air deterjen atau sabun yang berbusa. Ya, dan kalau Anda perhatikan, berarti nanti ada padatan yang menempel ke permukaan busa setelah beberapa lama Anda biarkan, misalnya setengah jam atau 1 jam. Nah, berarti padatan itu bersifat hidrofob, dia menempel di permukaan air cairannya. Ya, ini Anda bisa perhatikan juga di iklan-iklan di televisi. Ini adalah deterjen sabun yang baik, yang buihnya banyak, yang bisa menceritakan padatan itu bergerak menempel ke busa. Artinya sabun atau deterjen yang baik menurut iklan tersebut adalah yang busanya banyak. Logikanya masuk kan, busanya banyak berarti artinya zat pengaktif permukaannya banyak, dia bisa menarik padatan dalam jumlah yang besar. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Tapi sebetulnya iklan itu tidak 100% benar. Karena sifat dari buih atau busa tadi, dari deterjen atau sabun, dipengaruhi juga oleh karakter dari airnya. Yaitu sifat kesadaran dari air. Ya, sifat kesadaran dari air itu akan berpengaruh terhadap banyak atau sedikitnya busa. Ya, jadi tidak 100% benar. Kalau busanya, air deterjen itu akan menghasilkan busa yang banyak, tapi kita larutkan dengan air yang bersifat sadah, maka tetap jadi tidak akan maksimal. Ya, ini kita barusan saya jelaskan tentang flotasi, mungkin Anda bisa memahami kira-kira pemisahan padatan dengan cara flotasi itu seperti itu. Nah, yang berikutnya, saya ingin menjelaskan cara sedimentasi yang tadi saya jelaskan, ini yang pertama, atau pengendapan. Kalau saya ilustrasikan dengan gambar, ini ada suspensi. Anda bisa lihat ada titik-titik, artinya padatan yang tidak terlarut. Ya, disedimentasikan. Sedimentasi atau diendapkan itu hanya didiamkan saja. Jadi sedimentasi itu fungsi waktu saja. Kita memisahkan hanya fungsi waktu. Didiamkan beberapa lama, sehingga akan terlihat terpisah nanti berikutnya. Zat padat mengendap ke bawah, Pak, karena dia memiliki densitas yang lebih besar, sedangkan zat cairnya ada di atas. Ya, itu ilustrasi dari sedimentasi. Nah, kalau kita definisikan apa itu arti sedimentasi? Anda lihat di poin pertama. Poin pertama itu menceritakan sedimentasi atau pengendapan itu adalah peristiwa turunnya partikel-partikel padat yang tersebar atau tersuspensi di dalam cairan karena gaya berat. Jadi sedimentasi itu hanya diakibatkan oleh gaya berat, gravitasi. Sehingga cairan jernih dapat dipisahkan dari zat padat yang menumpuk di dasar. Jadi kalau saya balikan ke gambar di sini, Anda paham kan? Ini ada padatan yang tersuspensi di dalamnya. Setelah didiamkan, secara gravitasi nanti padatan-padatan ini akan turun ke bawah, mengendap seperti ini. Setelah ini baru dipisahkan antara zat cair dan zat padatnya. Itu prinsip dari sedimentasi dan dijelaskan dengan definisi. Kemudian yang harus Anda perhatikan, saya masuk ke poin yang kedua di sini. Apakah seluruh suspensi itu mudah kita sedimentasikan, mudah kita endapkan? Jawabannya tidak seluruhnya mudah. Suspensi itu kita endapkan. Nah, mudah atau tidaknya sedimentasi itu diendapkan bergantung dari ukuran partikel padatannya.
Kalau ukuran partikel padatannya sangat kecil, tentunya sulit kita sedimentasikan. Jadi kita diamkan beberapa lama pun, beberapa jam, beberapa hari, beberapa minggu, mungkin nggak akan terpisah-pisah. Jadi yang mudah disedimentasikan adalah suspensi yang partikel padatannya besar. Biasanya besarnya itu diukur dengan ukuran mesh. Jadi biasanya saya kasih tahu di sini yang mudah disedimentasikan adalah suspensi yang ukuran padatannya kurang dari 200 mesh. Pak, mesh itu apa? Nah, Anda yang belum tahu mungkin, mesh itu adalah ukuran dari lubang ayakan atau penyaringnya. Jadi kalau kita padatan yang ukurannya beragam, kita saring, kita ayak, Anda pernah mengayak? Ya, melakukan ayakan, maka lubang ayakan itu akan menentukan ukuran dari partikelnya. Jadi artinya ketika kita mengayak, berarti partikel yang tertahan di ayakan, di permukaan ayakan itu yang ukurannya lebih besar dari ukuran lubang ayakannya. Yang lolos berarti yang kecil. Ya, nah sekarang mesh itu, kalau saya ingin jelaskan mesh, misalnya di sini 200 mesh. Artinya dalam 1 inci panjang, hati-hati bukan persegi. 1 inci itu sekitar 2,54 cm ya. Berarti dalam 1 inci, kalau misalnya saya 200 mesh, berarti dalam 1 inci panjang terdapat 200 lubang. Kalau 20 mesh, berarti dalam 1 inci panjang terdapat 20 lubang. Berarti lubang-lubangnya mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah yang mesh yang meshnya itu kecil. 20 mesh itu berarti dalam 1 inci panjang ada 20 lubang. Kalau 200 berarti ada 200 lubang. Berarti kalau semakin besar meshnya, ukuran partikelnya semakin kecil. Atau semakin kecil ukuran meshnya, ukuran partikelnya semakin besar. Jadi kalau saya bilang, mana yang lebih besar ukuran partikelnya? Mesh 18 atau mesh 30? Ukuran partikelnya yang besar pastinya adalah mesh 18 gitu, karena lebih kecil ukuran meshnya. Ya, jadi ukuran partikelnya pasti yang dihasilkan lebih besar gitu. Nah, itu yang mohon Anda perhatikan. Nah, kalau dikaitkan dengan partikel padat, tadi yang mudah untuk kita sedimentasikan harus ukurannya yang kurang dari 200 mesh. Maka dengan mudah nanti padatan itu akan turun ke bawah untuk mengendap. Sekarang bagaimana kalau yang ukurannya 200 mesh? Lebih besar dari 200 mesh, artinya ukurannya sangat kecil sekali, halus. Apakah bisa disedimentasikan dengan biasa saja didiamkan? Sulit. Anda diamkan beberapa lama pun tidak akan terpisah antara padatan dengan cairannya. Nah, caranya gimana kalau gitu? Untuk yang ukurannya halus tadi yang lebih besar dari 200 mesh, maka lihat poin yang ketiga. Untuk partikel-partikel yang harus diusahakan agar terjadi pengelompokan terlebih dahulu atau digabungkan menjadi yang lebih besar atau yang namanya dengan plok. Peristiwa penggabungan dari partikel halus menjadi partikel yang berukuran lebih besar itu dinamakan dengan flokulasi. Jadi kalau Anda punya suspensi yang berukuran padatannya halus, sulit untuk diendapkan, maka terlebih dahulu sebelum diendapkan, Anda harus melakukan suatu proses yang namanya flokulasi. Jadi flokulasi itu penggabungan dari partikel halus menjadi partikel yang berukuran lebih besar. Nah, itu kita lakukan sekali lagi kalau ukuran partikel dalam suspensinya berukuran lebih dari 200 mesh, artinya halus. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, lihat di poin keempat, flokulasi dapat dilakukan dengan cara apa? Kita bisa melakukan flokulasi dengan cara gimana? Yang pertama bisa dilakukan secara mekanis. Kalau secara mekanis berarti flokulasi itu kita lakukan dengan cara pengadukan secara perlahan-lahan. Jadi yang suspensi yang akan kita flokulasikan diaduk pakai pengaduk secara perlahan-lahan. Harapannya dengan diaduk maka partikel-partikel yang berukuran kecil halus tadi akan saling bersentuhan, kemudian bergabung membentuk partikel yang berukuran lebih besar. Nah, itu secara mekanik yang kita lakukan. Yang kedua, bisa juga flokulasi itu kita lakukan secara kimia. Anda lihat di sini secara kimia. Kalau secara kimia, berarti kita tambahkan ke dalam suspensi itu yang ukuran partikelnya halus tadi, bahan kimia tertentu. Nanti bahan kimia itu akan bersifat menggabungkan, menarik
ya, menarik partikel-partikel halus bergabung menjadi partikel yang berukuran besar. Nah, ini. Itu adalah secara kimia. Jadi kita tambahkan bahan kimia tertentu. Sehingga nanti ukurannya menjadi lebih besar. Ya, nah ini banyak dilakukan secara kimia itu. Secara kimia banyak dilakukan. Karena lebih cepat. Kita tinggal tambahkan bahan kimia, padatannya nanti akan berubah menjadi ukurannya menjadi lebih besar. Sehingga kalau diendapkan dia akan lebih mudah mengendap. Tapi biasanya kalau secara kimia itu lebih mahal karena kita harus menggunakan bahan kimia. Semakin banyak suspensi yang akan kita flokulasikan, maka bahan kimia yang dipakai semakin banyak. Nah, ini jadi pertimbangan juga. Kalau secara mekanis ini relatif lama, tapi kalau ditinjau dari biaya lebih murah. Ya, oke, kita lanjutkan. Ini adalah terkait dengan sedimentasi. Nah, sekarang bagaimana alatnya? Kita berbicara sekarang dengan alat terkait dengan sedimentasi. Di sini judulnya alat pengendap sederhana atau biasanya kita katakan sebagai settling tank, tangki pengendap di sini. Alatnya berupa tangki. Anda lihat ini ada tangki, lihat yang saya tunjukkan ini tangki. Dan biasanya kalau alat pengendap di sini bagian bawah dari tangki, Anda tolong dilihat, bagian bawah dari tangki di sini ini selalu berbentuk kon atau kerucut. Ya, ini ada kon atau kerucut di sini. Fungsinya kenapa di sini bagian bawah dari tangkinya kalau di alat pengendap itu harus berbentuk kerucut supaya padatan yang terbentuk, endapan yang terbentuknya nanti mudah dikeluarkan ke bawah. Jadi endapannya mudah dikeluarkan ke bawah, maka alatnya di sini bagian bawahnya tangkinya berbentuk kerucut. Ya, kemudian settling tank itu seperti apa? Settling tank itu adalah pertama suspensi diumpankan masuk ke sini. Suspensinya terus diumpankan setiap saat. Nanti dia seiring berjalannya waktu, maka padatan akan turun secara gravitasi, padatannya mengendap ke bawah. Kemudian cairannya ke atas. Nah, cairan yang ke atas di sini artinya cairan jernih yang kandungan padatnya sudah minim atau mungkin sudah tidak ada, ini akan dipisahkan oleh pipa. Ini pipa nih. Ini yang dinamakan dengan swing siphon. Swing siphon ini adalah pipa yang bisa bergerak. Jadi pipa ini, permukaan ujung pipa yang di atasnya ini akan mengikuti permukaan air di atas di sini. Nah, kenapa Pak bisa mengikuti permukaan air? Ini kita hubungkan dengan pemberat di sini. Ini ada pemberat yang warna hitam, sehingga ketika permukaan airnya turun, di sini dia akan ikut turun pipa ini. Naik, dia akan ikut naik. Ini harus ada terus di permukaan. Kenapa? Karena untuk mengeluarkan atau memisahkan cairan jernih di atasnya. Jadi cairan jernihnya akan keluar terus ke sini. Ya, padatannya nanti ke bawah. Nah, ini bisa berlangsung secara kontinu settling tank itu. Suspensi terus diumpankan, padatannya nanti akan turun ke sini, cairan bersihnya ke sini. Ya, itu prinsip dari alat pengendap sederhana yang bisa diaplikasikan mudah. Namanya settling tank biasanya, ya. Oke, nah kemudian kita lihat sekarang bagian bawah ini, kalau kita lihat dalam bentuk foto, Anda bisa lihat kan, tadi kalau ini berbentuk kerucut bagian bawahnya, maka padatannya akan mengendap, terlihat kan dari sini ada shading atau bayangan yang mengendap padatannya di sini, nanti dengan mudah dia akan turun ke bawah. Ya, kalau penampangnya kalau penutup bagian bawahnya tidak kerucut, misalnya setengah bola atau elips, susah untuk mengeluarkan padatannya. Jadi Anda pahamkan di sini kenapa harus kerucut di bawah. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah pengelompokan alat pengendap yang prinsipnya menggunakan sedimentasi. Ini kalau berdasarkan fungsinya, alat pengendap ini dibagi menjadi dua biasanya. Untuk alat sedimentasi ini kita bagi menjadi dua berdasarkan fungsinya. Ada yang sebagai penjernih atau disebut dengan clarifier, ada yang sebagai pemekat atau thickener. Biasanya kalau kita itu namakan alatnya clarifier, yang diharapkan adalah cairan jernihnya. Jadi kita mengharapkan cairan jernihnya itu namanya clarifier. Tapi kalau kita menggunakan alatnya itu namanya thickener, maka yang diharapkan adalah endapannya atau padatannya. Jadi yang produknya yang diharapkan endapan atau padatannya. Jadi kalau Pak, saya mah mau menjernihkan air, jadi produk yang dihasilkan cairan jernihnya berarti namanya clarifier. Tapi kalau padatannya yang diambil, itu maka namanya thickener. Nah, perbedaan lain, pada clarifier, padatan yang diendapkan itu, yang ada di dalam suspensi itu, kandungan padatannya sudah tinggal sedikit. Hanya 1-5% saja.
Jadi padatan yang mau diendapkannya sebetulnya kalau pakai clarifier di dalam suspensinya kandungannya padatannya hanya 1,5% saja, sudah tinggal sedikit. Tapi kalau pada thickener padatannya relatif banyak, 15-30%. Kenapa? Karena memang yang diharapkan kita mau mengambil padatannya. Jadi lihat dari konsentrasi padatannya beda. Clarifier udah tinggal sedikit 1,5%, kalau thickener 15-30%. Ini yang diharapkan cairan jernihnya, kalau thickener yang diharapkan padatannya, ya. Itu yang mohon diperhatikan. Pak, bagaimana penampang dari clarifier atau thickener? Clarifier atau thickener itu sama bentuk penampangnya, tapi fungsinya nanti yang berbeda. Nah, kita lihat sekarang penampang dari clarifier atau thickener. Ini yang ada di industri. Yang ada di industri, clarifier atau thickener itu sama bentuknya berupa sumur. Ini kayak sumur nih. Ini tuh sebenarnya sumur. Anda perhatikan ini sumur. Ya, jadi ini ada penampangnya lingkaran. Saya tunjukkan dulu ya, ke belakang dulu supaya Anda paham. Ini mohon maaf ya, bentar. Ini, nah ini adalah clarifier atau thickener yang berbentuk sumur. Anda bisa bayangkan, jadi penampang atasnya seperti ini, dia memiliki ketinggian. Ya, kalau saya gambarkan lagi dengan ilustrasi sebelumnya, nah pakai gambar ini, Anda bisa bayangkan sekarang kan ini tinggi sumurnya, yang karena ini penampang depan, jadi tidak terlihat penampang atasnya. Kemudian ada pengaduk, ini ada motor pengaduk di tengahnya, ini ada pengaduk. Ini pengaduk nih. Pengaduk ini akan berputar secara perlahan, tidak cepat. Nanti Anda akan saya jelaskan kenapa putaran pengaduk dalam thickener atau clarifier itu pelan. Karena fungsinya pengaduk di sini salah satunya adalah untuk membantu flokulasi. Flokulasi secara mekanik berarti menggabungkan partikel halus menjadi partikel yang berukuran besar. Makanya pengaduk ini jalannya pelan, putarannya pelan. Kalau di industri Anda lihat ada clarifier atau thickener biasanya sangat lambat sekali putarannya. Itu artinya dia sebenarnya berfungsi juga untuk memflokulasikan, ya. Kemudian prinsipnya gimana nih? Prinsipnya di sini ada suspensi. Nanti suspensinya dimasukkan ke sini ke wadah sumur ini, kemudian nanti akan terjadi proses pengendapan dibantu dengan pengaduk. Pengaduk ini selain berfungsi untuk memflokulasikan dengan putaran lambat, juga berfungsi kalau ada endapan yang sudah terbentuk, maka padatan atau endapan itu akan ke tengah, akan diketengahkan. Ke dalam wadah ini akan ke tengah. Jadi padatan yang terbentuk akan diketengahkan. Jadi fungsi dari pengaduk selain untuk membantu flokulasi juga untuk mencentralize. Artinya mencentralize itu adalah membawa padatan itu mengumpul ke tengah, ya. Nah, kemudian setelah padatannya mengendap, cairannya itu ke atas. Nah, cairan yang ke atas di sini nanti kalau tadi di settling tank akan masuk ke dalam swing siphon. Nah, kalau di sini nanti cairannya itu akan melimpah. Karena ini continue, suspensinya akan jalan terus, padatannya turun ke bawah, maka cairannya akan melimpah, overflow, ya, melimpah. Nah, overflow atau melimpahnya itu ditampung oleh suatu ada canal atau saluran untuk menampung cairan bersihnya. Nanti ini dibuang. Jadi nanti akan terpisah cairan jernihnya yang overflow itu keluar ke sini, padatan yang di hasil sedimentasinya ke bawah. Nah, itu clarifier atau thickener, prinsipnya seperti itu. Ya, jadi nanti saya ulangi kembali, suspensi diumpankan, padatannya nanti mengendap ke bawah, cairan jernihnya ke atas melimpah ke saluran overflow-nya, ya. Nah, ini bisa digambarkan dengan beberapa penampang. Anda bisa lihat, kalau ini bedanya dengan gambar penampang tadi apa? Sama, tapi yang membedakan Anda lihat ini ada warna biru, gradasi. Warna birunya gradasi ya, semakin ke bawah semakin birunya pekat. Menandakan apa? Berarti semakin ke bawah ini padatannya mengendap. Sedangkan semakin ke atas ini jernih. Ini yang cairan jernih inilah nanti yang dibuang ke saluran overflow tadi. Ya, jadi ini gambar ini sebenarnya sama dengan yang di sebelumnya. Ini hanya menjelaskan gradasi saja. Ketika kita mengendapkan, maka semakin ke bawah ini padatannya akan mengendap, birunya semakin pekat. Ke atas semakin jernih, ya. Oke, kemudian ini adalah masih gambar dari clarifier atau thickener. Anda bisa lihat, ini lihat dari atas ya, ada pengaduknya, bagian bawahnya ini ada kerucutnya, kiri kanan sama. Ini sebenarnya yang sebelah kanan kalau di PPPT dia akan berputar. Ini adalah ada apa?
ada ilustrasi bagaimana memutarnya. Ya, dan yang berikutnya tadi yang saya tampilkan di gambar yang tadi, ini adalah foto. Ya, beda. Ini bukan skematik tapi foto. Anda bisa lihat di sini, ini pengaduk nih. Ini pengaduk ini berputar, bisa searah jarum jam ke sini, dia berputar pelan. Ini Anda lihat ini suspensinya. Dan ini ada saluran pinggirnya, Anda tolong lihat di pinggirnya. Di pinggir ini adalah saluran overflow-nya. Jadi nanti air itu akan melimpah, ada pipa limpahannya, nanti dibuang ke sini, cairan jernihnya. Padatannya kemana Pak? Di bagian bawah sumur ini. Bagian bawah sumur nanti ada pipa yang untuk mengeluarkan padatan. Ya, ini kira-kira clarifier atau thickener. Jadi kalau Anda ke industri, kalau ada bentuk seperti ini artinya clarifier atau thickener. Pak, di bagian mana di industri kita bisa melihat ini? Industri kimia. Biasanya di bagian utility atau unit penunjang. Biasanya unit penunjang utility-nya untuk mengolah air atau mengolah air bersih atau mengolah air limbah. Ya, jadi di industri itu ada yang namanya WTP, Water Treatment Plant. Itu hanya untuk menyiapkan air bersih. Jadi misalnya dari air bakunya itu bisa dari air tanah, bisa dari air sungai, diolah menjadi air bersih. Itu water treatment plant. Ada clarifier atau thickener kalau di situ butuh proses pengendapan. Ada yang disingkat dengan WWTP, Waste Water Treatment Plant. Itu adalah untuk mengolah air limbah. Jadi air limbah bisa diolah lagi menjadi air bersih, tapi namanya beda. Jadi waste water treatment plant, biasanya WWTP dan WTP. Nah, dua-duanya baik di WTP atau WWTP biasanya itu ada alat clarifier atau thickener ya, kalau di dalam proses pengolahannya melibatkan proses pengendapan. Ya. Kemudian kita lihat lagi, apa sih bedanya clarifier atau thickener? Tadi udah dijelaskan sebenarnya dari bahan baku awal. Nah, kita bagaimana memfungsikan sekarang? Oh, kita jelaskan dulu di slide di sini. Fungsi pengaduk apa sih baik di clarifier atau thickener? Yaitu untuk memplokulasikan. Bila umpannya partikelnya halus, tadi sudah saya katakan. Fungsi pengaduk putaran lambat untuk membantu flokulasi. Selain itu untuk mencentralize. Tadi mencentralize itu adalah membawa padatan yang terbentuk, endapan berkumpul ke tengah sehingga mudah untuk dikeluarkan ke bawah. Itu fungsi pengaduk. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi di poin kedua, alat itu, alat yang tadi saya tunjukkan, itu bisa berfungsi sebagai clarifier. Kalau, nah ini harus diperhatikan, kalau kecepatan air jernih ke atas itu lebih besar dibandingkan kecepatan endapan itu turun ke bawah. Ya, jadi kalau kecepatan air keluar ke atas lebih cepat dibanding kecepatan endapan itu turun ke bawah, maka alatnya kita namakan sebagai clarifier. Tapi kalau kebalikannya, kecepatan pengendapan itu ke bawah, endapan itu turun ke bawah, kecepatannya lebih cepat dibanding air itu ke atas, air jernihnya ke atas, maka kita sebutkan itu adalah thickener. Karena Anda bisa lihat, bisa bayangkan, sifat dari clarifier itu memang padatannya sedikit. Dan yang diharapkan cairan jernihnya, sehingga pasti kecepatan ke atasnya lebih, air ke atas jernihnya itu lebih cepat. Kebalikannya thickener, umpannya lebih padat, padatannya lebih banyak. Sehingga kecepatan padatan ke bawahnya lebih, mengendap padatan ke bawahnya lebih cepat. Karena yang diharapkan produk padatannya. Ya. Nah, kemudian yang poin ketiga, ini kapasitas thickener ataupun clarifier itu dipengaruhi oleh ukuran atau dimensi dari sumurnya. Dimensi sumur itu Anda bayangkan, sumur itu ada diameter, ada ketinggiannya. Nah, itu bisa diatur. Diameternya mau kecil, tingginya agak tinggi, tingginya agak tinggi, atau kebalikannya diameternya besar atau pendek tingginya. Ya. Oke. Nah, itu. Dan yang keempat, kecepatan pengendapan ditentukan oleh kecepatan putaran pengaduk dan diameter bejana. Nah, ini juga sama. Itu ada kaitannya dengan pengendapan. Ketika kita desain, sama pengaduk juga itu berpengaruh. Biasanya memang harus putaran lambat. Selain membantu flokulasi, membantu juga supaya pengendapannya relatif lebih cepat. Dan diameter bejana, biasanya bejana yang memiliki diameter lebih kecil, itu akan lebih cepat pengendapannya. Ya, oke. Yang berikutnya di sini saya ingin menjelaskan itu terkait pengendapan, flotasi udah dibahas. Nah, sekarang cara yang ketiga.
untuk memisahkan padatan dari cairan, yaitu dengan cara penyaringan atau filtrasi. Anda mungkin sebelum saya jelaskan di sini sudah paham tentang apa itu penyaringan atau filtrasi. Anda bisa lihat di ilustrasi gambar di sini, kalau di dalam proses penyaringan ini ada suspensi. Ya, suspensi yang akan kita pisahkan padatannya dilewatkan. Ya, suspensi ini dilewatkan dalam media penyaring. Anda lihat ini ada media penyaring atau filter, media berpori atau filter media penyaring. Ketika dilewatkan suspensi ini, maka padatannya atau dalam hal ini endapan atau cake-nya akan tertahan di permukaan media penyaringnya ini, sedangkan cairan bersihnya atau filtrat itu akan melewati media penyaringnya. Jadi prinsip penyaringan seperti itu, kita lewatkan suspensinya, padatannya tertahan di media penyaring, cairan bersihnya atau filtratnya lewat. Ya. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan, ini kenapa bisa lewat? Suspensi ini bisa melewati media penyaring di sini. Supaya dia bisa lewat, berarti harus ada gaya dorong. Ada driving force-nya, gaya dorong. Apa yang menjadi gaya dorong dalam proses penyaringan? Suspensi ini bisa melewati media penyaring. Berarti gaya dorongnya adalah beda tekan. Harus ada perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan dari mana? Perbedaan tekanan dari sebelum dia melewati media penyaring ke setelah dia melewati media penyaring. Berarti beda tekan seperti yang saya tunjukkan di kursor di sini dan di sini. Ini harus ada perbedaan tekanannya sehingga di sini akan melewati media penyaring suspensinya. Kalau dia bisa lewat, berarti penyaringan terjadi, endapannya tertahan, filtratnya lewat. Kalau tidak bisa lewat, berarti penyaringannya tidak terjadi. Ya, sekali lagi driving force-nya adalah beda tekan. Nah, kemudian, ini adalah yang barusan saya jelaskan sebetulnya, penyaringan. Untuk dapat mengalirkan suspensi melewati media penyaring, maka dibutuhkan gaya dorong. Gaya dorongnya adalah berupa delta P tadi. Ya. Nah, sekarang, apakah di dalam penyaringan itu ada laju? Kita bisa menyaring dengan cepat, kita bisa menyaring dengan lambat. Berarti bergantung pada laju. Laju penyaringan itu sama definisi, bergantung pada seperti definisi laju seperti biasanya. Laju sama dengan gaya dorong atau driving force-nya dibagi resisten atau hambatannya. Ya, laju itu sama dengan gaya dorong dibagi resistennya. Driving force-nya semakin besar, maka lajunya semakin besar, cepat. Resistennya semakin kecil, lajunya semakin cepat. Atau kebalikannya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang jadi resisten? Apa yang menjadi hambatan dalam proses penyaringan? Dalam proses penyaringan yang menjadi hambatan, kalau saya buka ke gambar ini, kira-kira apa yang menghambat suspensi ini bisa mengalir ke sini? Yang menghambat pertama suspensi ini bisa mengalir ke sini, pertama adalah ketika pertama proses penyaringan, yang menjadi hambatan adalah media penyaringnya atau filternya. Ini filternya itu menjadi penghambat pertama. Biasanya kalau di dalam hitungan ini dinamakan hambatan itu adalah R, maka ini yang dinamakan dengan R medium, RM. Ini RM ini akan berfungsi pada saat awal penyaringan. Dia menghambat suspensi. Yang kedua, apa yang jadi hambatan dalam proses penyaringan adalah endapan yang terbentuk. Jadi setelah terjadi proses penyaringan, endapan terbentuk. Maka yang menjadi hambatan apa? Yang berikutnya, suspensi ini harus melewati endapan di sini, yang kedua harus melewati medium. Jadi ada dua nanti hambatan yang cake-nya, padatannya, dan mediumnya. Hambatan cake biasanya dikatakan cake itu C disingkatnya, maka RC. Sehingga dalam proses penyaringan yang menjadi hambatan ada dua, biasanya disingkat RM dan RC. RM plus RC. Artinya hambatan medium dan hambatan cake-nya. Nah, nanti setelah proses penyaringannya terjadi, sudah terbentuk cake, yang akan berperan sebetulnya dalam proses penyaringan adalah cake-nya, hambatan cake-nya. Proses penyaringan berhenti kalau ini udah jenuh. Cake-nya sudah tidak bisa melewatkan kembali suspensinya. Berarti penyaringan sudah berhenti sebetulnya. Nah, itu yang terkait dengan laju. Jadi dalam laju penyaringan sangat dipengaruhi oleh driving force, gaya dorong, delta P-nya, semakin besar delta P, lajunya semakin besar, atau resistennya. Ya, resistennya kita lihat. Jadi ini bisa jadi nol. Penyaringan itu berhenti kalau resistennya udah besar sekali. Atau kebalikannya, delta P-nya sudah tidak ada lagi perubahan tekanannya. Ya, itu adalah dalam proses penyaringan. Jadi Anda harus tahu proses penyaringan. Nah, kemudian apa sekarang yang bisa menyebabkan gaya dorong? Gaya dorong itu dalam proses penyaringan kan tadi delta P. Sekarang pertanyaannya, apa saja yang bisa menyebabkan perbedaan tekanan tadi, delta P tadi? Tekanan
Beda tekan itu bisa terjadi di dalam proses penyaringan karena pertama gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu ada kaitannya dengan ketinggian. Seperti gambar yang di sini. Tadi kembali lagi ke gambar awal. Nah, dengan sendirinya suspensi ini bisa melewati medium penyaring di sini karena ada ketinggian dari suspensi di atas medium ini ke bawahnya. Jadi tekanan di atas medium penyaring dengan di sini beda, pasti karena ada perbedaan ketinggian. Nah, ini perbedaan ketinggian ini menyebabkan perbedaan tekanan yang menyebabkan suspensi bisa melewati medium penyaring. Nah, itu yang pertama, ya. Kemudian yang berikutnya yang kedua. Yang kedua itu karena tekanan. Jadi beda tekan di dalam proses penyaringan itu disebabkan oleh tekanan. Ini contohnya gimana? Kita menggunakan pompa. Jadi kalau kita menggunakan tekanan, berarti kita mau memperbesar tekanan di bagian awal. Kita dorong dengan pompa sebelum melewati medium penyaring. Maka tekanan di awalnya jadi semakin besar. Nah, ada perbedaan tekanan dari awal sebelum melewati medium ke akhir. Nah, awalnya itu diperbesar dengan menggunakan tekanan. Ini contohnya adalah filter press, filter tekanan. Salah satunya plate and pram. Yang ketiga adalah vakum. Nah, kita penyaringan itu bisa terjadi kalau di situ tekanan di bagian akhirnya. Kalau tadi di tekanan itu tekanan di bagian akhirnya diperbesar, kalau ini tekanan di bagian kalau ini tekanan awalnya diperbesar, kalau ini tekanan di bagian akhirnya kita kecilkan, kita hisap. Maka otomatis akan terjadi perbedaan tekanan di awal dan di akhirnya yang semakin mengecil. Contohnya apa? Contohnya kita menggunakan pompa vakum. Atau Anda pernah melakukan di laboratorium dengan menggunakan corong Brunner. Kita kalau mau melakukan penyaringan pakai kertas saring lama kan biasanya. Kemudian bagian bawahnya Anda hubungkan, ada corongnya, ada wadah ke air yang mengalir. Nah, air yang mengalir itu menarik tekanan di bagian akhir dari penyaring itu. Itu masuk dalam penyaring vakum sehingga dengan lebih cepat lagi penyaringannya bisa terjadi. Ya, jadi tekanan dan vakum, beda tekannya itu kalau tekanan kita perbesar tekanan di bagian awal, kalau vakum kita hisap perkecil tekanan di bagian akhirnya. Sedangkan yang berikutnya adalah gaya sentrifugal. Nah, gaya sentrifugal ini adalah beda tekan yang disebabkan oleh adanya gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal itu putaran. Ya, jadi di dalam wadah itu ada yang berputar, kita putar wadah itu, maka akan terjadi perbedaan tekanan di titik tengah wadah ke pinggir. Nah, bagian pinggirnya itu biasanya media penyaring. Sehingga suspensi itu akan bergerak dari tengah ke pinggir yang ada media penyaringnya. Padatannya akan menempel di permukaan media penyaringnya, nanti cairannya lewat. Nah, itu bisa terjadi seperti itu karena apa? Karena ada putaran gaya sentrifugal tadi. Ya, jadi beda tekannya diakibatkan oleh gaya sentrifugal. Nah, sekarang kita masuk ke dalam slide yang menceritakan tentang bahan untuk medium penyaring tadi atau media yang berporinya itu biasanya bahannya terbuat dari apa sih kalau kita mau melakukan penyaringan? Nah, sebagai media penyaring biasanya bahannya itu bisa berupa keramik. Anda lihat keramik yang berpori, ini cukup banyak biasanya dipakai. Pakai keramik kita penyaringnya. Logam yang berpori, ada logam-logam yang berpori, lembaran yang berpori, kertas saring contohnya, anyaman logam. Anda lihat ada logam dianyam, itu bisa jadi media penyaring. Kemudian kasa, pernah lihat kan Anda kasa, itu bisa digunakan sebagai penyaring. Tenunan, tenunan itu kain. Kain bisa digunakan sebagai media penyaring. Unggun serat, Anda bisa melihat ada unggun serat. Misalnya yang paling banyak dipakai untuk penyaring air di rumah-rumah, Anda menggunakan ijuk. Ada yang tahu tentang ijuk? Nah, ijuk itu serat, ya, tapi itu kasar seratnya. Kalau digulungkan, itu bisa menjadi unggun, nah itu bisa sebagai penyaring. Unggun butiran, Anda pernah melihat ada orang menggunakan pasir sebagai media penyaringnya? Nah, itu namanya unggun butiran. Gulungan benang, benang juga sama dengan serat tadi, tapi lebih halus. Kalau digulung, itu bisa jadi media penyaring dan lain-lain, ya. Itu yang biasa bisa dipakai sebagai media penyaring. Nah, kemudian apakah media penyaring itu ada syaratnya ketika kita pakai atau ketika kita pilih media penyaring itu apakah ada syaratnya? Ada, syaratnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, secara mekanis kuat, tidak mudah rusak. Artinya jadi bolong, ukuran porinya jadi semakin besar. Nah, berarti dia kurang kuat. Nah, ini sebaiknya dihindari. Yang kedua, tahan korosi. Kalau di industri misalnya larut suspensinya itu adalah mengandung asam. Jadi berarti kalau lewat media penyaringnya harus
dipilih yang tahan terhadap korosi supaya tidak mudah rusak. Yang ketiga, memberi tahanan yang kecil terhadap aliran. Porositasnya besar. Anda tahu yang dimaksud dengan porositas. Porositas itu adalah lubang-lubang yang dimana di situ fluida bisa melewati. Jadi yang bagus itu adalah media penyaringnya itu adalah dia bisa menahan padatan cukup baik, tapi dia bisa mengalirkan fluidanya, dalam hal ini cairannya relatif baik. Nah, itu yang dimaksud di sini, memberikan tahanan yang kecil terhadap aliran atau porositasnya besar. Dia tetap bisa mengalirkan, tapi dia bisa menahan padatannya cukup baik. Nah, itu syarat pemilihan medium yang berpori. Ya. Nah, kemudian saya punya PR juga untuk Anda. Minggu lalu saya beri PR ke Anda tentang alat pengering untuk mengeringkan padatan yang berbentuk pasta. Alatnya agitator dryer kan. Nah, sekarang saya ingin memberikan tugas, tidak perlu dikumpulkan, tapi Anda harus cari, nanti siapa tahu di ujian saya tanya. Ya, kalau kita berbicara tentang penyaring, penyaring itu ada dua. Filter itu ada dua alat penyaring itu. Ya, media penyaring lah Anda bisa katakan. Ada yang dikatakan filter klarifikasi dan yang kedua ada yang dikatakan filter ampas. Nah, Anda jelaskan apa bedanya filter klarifikasi dan filter ampas. Ya, banyak hal yang bisa membedakan filter klarifikasi dan ampas. Anda tolong cari di sini. Kalau Anda punya buku OTK, silakan cari di buku OTK ada yang menceritakan tentang filter klarifikasi dan ampas. Ini mohon dicari dulu. Nanti kalau sempat minggu depan saya akan bahas kembali ya, termasuk yang kemarin agitator dryer. Nah, ini akan saya jelaskan tentang klarifikasi dan ampas. Tapi Anda cari terlebih dahulu. Ini kira-kira pengertiannya apa? Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah saya mulai akan menjelaskan tentang jenis-jenis alat penyaring. Nah, untuk menjelaskan jenis-jenis alat penyaring, saya akan mengelompokkan alat pengering itu kalau saya balik lagi ke slide sebelumnya. Nah, ini alat penyaring itu saya kelompokkan berdasarkan yang menyebabkan beda tekan tadi gaya dorongnya. Jadi ada nanti alat penyaring yang menggunakan gaya gravitasi, tekanan, vakum, dan gaya sentrifugal. Saya mulai dengan yang gaya berat atau gravitasi. Ya, contohnya untuk gaya berat atau gravitasi, ini yang barusan saya buka adalah filternya adalah filter atau penyaringnya adalah dinamakan dengan penyaring pasir atau sand filter. Jadi penyaring pasir atau sand filter itu adalah masuk ke dalam kelompok alat penyaring gravitasi. Ya, nah kita lihat sekarang. Alatnya itu ini ada sebuah wadah. Wadah ini diisi dengan media penyaringnya adalah pasir. Jadi pasirnya ini warna coklat. Di bagian bawahnya ini diisi juga dengan pasir, tapi yang berukurannya kasar. Ini biasa dinamakan dengan gravel. Jadi gravel itu sebenarnya pasir, tapi ukuran partikelnya agak besar, menyerupai seperti batu sebenarnya. Kemudian ini ada pasirnya di atas yang ukurannya relatif lebih kecil. Jadi ini kenapa Pak dibuka di bagian bawahnya itu gravel dan pasirnya lebih kasar seperti batu-batuan. Tadi saya katakan ya, syarat dari media penyaring itu dia bisa menahan padatannya, nanti padatannya itu akan tertahan di pasirnya, tapi dia bisa mengalirkan fluidanya secara baik. Sehingga di sini di bawahnya itu fluida yang melewati pasir ini dia dengan mudah akan lolos ke bawah. Jadi ini nggak boleh memberikan tahanan yang cukup besar. Sehingga di bagian bawah penyaring di dalam sand filter itu biasanya harus diisi dengan partikel pasir yang berukuran kasar, lebih besar, supaya tidak memberikan hambatan yang cukup besar terhadap aliran fluida yang mengalir ke bawahnya. Ya, ini pasirnya yang berukuran kecil ada di atas. Jadi prinsipnya ini ada air yang akan kita saring atau suspensi yang akan kita saring yang warna biru. Nanti dia akan turun secara gravitasi ke bawah, terjadi proses penyaringan, padatannya tertahan di dalam ini, sedangkan cairannya nanti akan lewat ke sini. Ya, itu ya kira-kira tentang sand filter. Dia bisa mengalir dengan sendirinya, kenapa? Karena ada perbedaan ketinggian. Di sini ada perbedaan ketinggian, jadi dengan sendirinya dia akan mengalir. Biasanya di sini contohnya katanya pakai air sungai. Nah, ini untuk diaplikasikan salah satunya misalnya untuk menyaring air sungai. Ya, atau sand filter ini bisa diilustrasikan dengan gambar seperti ini. Nanti suspensinya dilewatkan ke sini, ini ada penyaringnya, sandnya, atau ada yang ukuran pasir yang lebih kasar, terus semakin ke bawah. Nanti ketika air dilewatkan, nah ini ditahan dulu, kalau ini diberikan alat tambahan
untuk menarik dulu, untuk menahan dulu partikel atau bahan-bahan yang besar, berukuran besar yang terbawa oleh suspensi di sini sebelum masuk ke sen penyaringnya atau penyaring pasirnya. Ini bisa kita lengkapi seperti ini. Ya, jadi misalnya ada yang batu yang berukuran besar, dia akan tertahan dulu di sini. Ketika air itu yang akan disaring itu, suspensi yang akan disaring itu dilewatkan. Ini prinsipnya sama. Nanti ketika sudah terjadi proses penyaringan, air akan turun ke sini. Ya, Pak, ini kok bisa naik, Pak, airnya dari bawah di sini naik? Ya, sama, ini ada perbedaan tekanan. Tekanan di sini harus lebih besar dibanding di sini, sehingga nanti ketika terjadi proses penyaringan, di sini tekanannya tingginya lebih tinggi, nanti dia akan otomatis air yang di bawah ini akan menekan naik ke atasnya, turun ke bagian yang kita kendaki. Ya, ini prinsipnya sand filter, ya, penyaring pasir. Kemudian yang berikutnya, nah ini adalah kalau di industri, sand filter yang di industri itu alatnya, bentuk alatnya seperti ini. Pasirnya ada di bawah. Ya, ini kita isi dengan pasir di bagian bawah. Nanti air atau suspensi yang akan kita lewatkan dari atas, nanti hasilnya keluar ke sebelah kanan. Itu berupa filtrat atau cairan jernihnya. Ya. Nah, ini pasir ini punya kelemahan. Dia mudah jenuh. Jadi suatu saat dia jenuh, artinya sudah cukup menahan padatannya. Sehingga biasanya secara temporary atau dalam waktu yang tertentu, media penyaring ini yang berupa pasir ini harus dibersihkan. Cara membersihkannya biasanya kita lakukan backwash. Backwash itu artinya kita alirkan air dengan arah yang berlawanan. Kalau tadi suspensinya dialirkan ke pasir ini dari atas ke bawah, maka ketika di backwash, dicuci, maka arah alirannya dialirkan dari bawah menuju ke atas untuk mengeluarkan padatan yang tertahan di dalam pasir di sini. Itu harus selalu dilakukan. Jadi jangan selesai langsung dibuang, tapi harus di backwash. Kalau sudah jenuh, backwash, jenuh backwash. Nanti dia akan kembali lagi bisa menahan padatannya. Itu sand filter, itu yang terjadi di dalam penyaring pasir. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada yang dinamakan dengan filter press, penyaring tekan. Ya. Nah, filter press seperti yang tadi saya sampaikan ke Anda, perbedaan tekanannya dalam proses penyaringannya itu diakibatkan kita memperbesar tekanan di bagian awalnya. Jadi sebelum masuk media penyaringnya, kita perbesar tekanannya dengan kita lewatkan ke dalam pompa. Jadi kita menggunakan pompa. Jadi kalau ditanya, ciri filter press itu apa? Ciri filter press itu adalah ada pompanya. Contoh penyaring tekan atau filter press ini adalah ada dua biasanya. Chamber filter press dan plate and frame filter press. Kalau plate and frame filter press, ini jadi nanti nggak asing lagi buat Anda, karena Anda nanti di modul LabTech 1, ya, mungkin Anda yang akan mengambil nanti di semester berikutnya, di semester ganjil nanti, itu akan dihadapkan modul plate and frame filter press. Nah, ini masuk dalam filter tekanan, jenisnya plate and frame. Ada satu lagi jenisnya chamber. Nah, saya akan jelaskan bedanya chamber filter press dan plate and frame filter press. Nah, Anda bisa lihat di sini, ini kalau chamber filter press, itu alatnya itu terdiri dari, kalau saya tunjukkan dulu, ini ada plate-plate-nya. Ya, ini ada plate yang berongga, ini plate 1, plate 2, plate 3 dan seterusnya. Dia berongga. Artinya plate ini itu ada cekungan ke dalam. Nah, ini kalau Anda perhatikan, bagian dari plate ini itu cekung ke dalam. Ya, ada bagian cekung ke dalam. Dan kemudian plate ini berlubang. Kalau di dalam chamber filter press ini berlubang tengahnya. Kemudian ke dalam plate ini kita letakkan medium penyaringnya, biasanya berupa kain. Jadi kain penyaringnya antara plate ini plate 1, 2 diletakkan medium penyaring, 2, ketiga diletakkan medium penyaring yang berupa kain tadi. Kemudian nanti ini dilekatkan, dirapatkan, plate 1, 2, 3 ini dirapatkan, kita rapatkan. Maka ketika dirapatkan apa yang terjadi? Ketika dirapatkan yang terjadi adalah karena plate ini adalah cekung ke dalam, permukaan plate ini cekung ke dalam, maka ketika dirapatkan dia akan membentuk ruangan atau kompartemen. Nah, ruangan atau kompartemen itu yang dibentuk oleh plate yang dirapatkan itu yang dikatakan dengan chamber atau ruangan tadi. Prinsip penyaringannya gimana? Prinsip penyaringannya itu adalah suspensi yang akan kita saring dilewatkan di tengah, didorong oleh pompa. Ketika dilewatkan di tengah, nah ini saya pakai gambar di sini.
Ya, nah ini suspensinya masuk dari sini nih. Ini jadi artinya ketika plat itu tadi udah dirapatkan, maka akan terbentuk chamber 1, terbentuk chamber 2, terbentuk chamber 3, dan seterusnya. Nah, suspensi dilewatkannya dari tengah. Anda bisa lihat di sini ada tanda panah yang warna coklat. Ada bagian yang warna coklat, ini dilewatkan, masuk, didorong oleh pompa, maka suspensinya masuk, akan masuk ke dalam chamber 1, masuk ke chamber 2, ketiga, dan seterusnya. Ya, nah ketika dia masuk ke chamber yang pertama, kemudian kedua, ketiga, dia karena di dindingnya itu ada media penyaring, tadi kan diletakkan media penyaring berbentuk kain, maka padatan ini, suspensi ini akan menekan ke dalam media penyaringnya, padatannya akan tertahan di dalam media penyaringnya, suspensinya nanti akan melewati medium penyaringnya, keluar, nanti merembas di antara media penyaring dan platnya, turun ke bawah nanti. Filtratnya turun ke bawah, ke sini. Ini ada tanda panah filtratnya turun ke bawah. Padatannya tertahan di dalam media penyaring yang ada di dalam chamber ini. Jadi chamber di dalam chamber-chamber ini nanti ada kick atau padatannya, filtratnya ke sini. Ya, Pak, kok bisa ya filtrat itu merembas di antara media penyaring yang berbentuk kain dan plat? Bisa merembas karena platnya, saya tunjukkan ke Anda. Nah, platnya itu permukaannya nggak kasar, nggak halus, tapi dia bergerigi, ya. Atau saya tunjukkan misalnya kalau bergeriginya itu, nah kayak gini. Ini ada plat, tapi untuk plat and frame sama di chamber filter press juga permukaannya bergerigi seperti ini. Sehingga kalau bergerigi artinya ini ditekan oleh media penyaring yang berbentuk kain, maka nanti filtratnya bisa merembas di antara celah-celah yang bergerigi di sini. Makanya kenapa dibuat bergerigi dalam chamber filter press atau plat and frame? Karena di sini dia kenapa dia bergerigi? Karena untuk memudahkan mengeluarkan filtratnya. Ya, oke. Ini adalah tadi kembali ke gambar di sini. Ini adalah gambar dari chamber filter press. Ini kalau di industri disusun seperti ini, bisa banyak sekali platnya. Ya, bisa puluhan jumlah platnya. Semakin banyak plat yang disusun, chambernya semakin banyak, berarti kapasitas penyaringannya semakin besar. Ya, ini saya tadi katakan dia masuknya dari tengah kalau ciri dari chamber filter press. Nah, kalau plat and frame filter press, alatnya itu ada premnya, Anda lihat ini, ada yang premnya, ini lubangnya, dan ada plat yang di belakangnya. Nah, nanti disusun sedemikian rupa. Ini plat, media penyaring, kain biasanya, prem, media penyaring lagi, plat, dan seterusnya. Nah, ketika ini disatukan, dirapatkan, maka otomatis prem ini yang dihimpit oleh media penyaring dan plat ini akan membentuk chamber. Jadi kalau tadi yang di chamber filter press nggak ada premnya, dia karena tipe dari platnya itu sudah ada bagian yang cekungnya sehingga ketika disatukan membentuk ruangan. Kalau ini ruangannya itu dibentuk oleh premnya. Jadi prem ini fungsinya adalah membentuk ruangan. Ya, ini jadi plat, penyaringnya, premnya, penyaring, dan seterusnya. Ini juga sama, bisa mau membuat berapa ruangan, bergantung pada susunan plat dan prem yang kita susun. Ya, oke. Nah, kemudian ini prinsipnya sama ya, tapi agak sedikit berbeda. Ketika sudah disusun sedemikian rupa, ini ada plat, kemudian prem, media penyaringnya, ini yang warna, kalau di sini filter medianya yang warna merah, ini ya, ini yang bergerigi, Anda lihat yang warna hitam itu adalah platnya, kemudian prem menghimpit di antara kedua platnya. Ya, nah bedanya dengan chamber filter press, kalau plat and prem dia masuk dari pinggir, jadi dia berlubang. Ini mohon maaf di sini, ini ada lubangnya. Biasanya di plat atau premnya itu ada lubangnya, ya, ada lubang-lubangnya di sini. Kemudian nanti masuknya, kalau tadi chamber filter press itu dari tengah, ini dari pinggir. Kita lihat sekarang, selurinya atau suspensinya masuk dari kuning, akan masuk ketika dipompa, di sini masuk ke dalam rongga yang ada di dalam premnya tadi. Ini yang warna kuning nih, warna kuning menekan ke dinding, padatannya akan tertahan di media penyaringnya, filtratnya yang warna biru akan keluar nanti ke saluran lubang di atasnya. Masuk lagi ke ruang yang kedua, masuk lagi ke ruang ketiga, tertahan, nanti filtratnya juga keluar, disatukan ke ruang sini. Itu prinsip dari plat and prem, ya, filter press. Jadi kalau chamber dari tengah, kalau plat and prem dia masuk dari pinggir, keluar lagi nanti ke pinggir filtratnya. Kalau kicknya dia akan menempel di tengah, ya. Itu kira-kira mungkin untuk yang plat and prem. Nah ini gambarnya.
fotonya, ini skala violet ya, di lab kita juga ada, ini plate and frame kalau sudah disusun sedemikian rupa. Ini ada pressure gauge, Anda lihat pressure gauge untuk mengukur beda tekan. Hati-hati, suspensi nanti dilewatkan di sini, akan terukur beda tekannya. Beda tekan di mana? Lubang di sini dengan yang keluar. Ini keluarnya nanti dari sini, ya, filtratnya. Jadi beda tekan di sini dengan di sini itu akan terukur di pressure gauge di sini. Pak, ini untuk apa nih di sini? Ini untuk memutar, ini merapatkan plate and frame di sini. Jadi plate and frame yang sudah disusun dirapatkan menggunakan ram hidrolik ini, sehingga dia akan rapat supaya supaya menghindari terjadinya kebocoran juga. Ya, karena ini kurang rapat, ram hidroliknya ditekan, maka ini akan terjadi bocor. Bukan memberi tekanan. Jadi kalau biasanya salah, filter press itu adalah filter yang karena ditekan oleh ram hidrolik ini salah. Ya, itu mungkin kira-kira sementara karena waktunya nggak mencukupi yang bisa saya sampaikan hari ini. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan sampai selesai. Ya, jadi mudah-mudahan terkejar ke pemisah debu dan dilanjutkan dengan materi yang lain karena yang minggu depan itu materinya singkat-singkat, mudah-mudahan bisa terkejar ya. Nah, sebelum saya tutup di sini masih ada waktu sekitar 5 menit lah ya. 5 menit atau 6 menit untuk saya berikan Anda untuk bertanya. Kalau tidak sempat untuk bertanya tapi mau bertanya, Anda silahkan chat ya di WA, di Japri saja ke saya ya. Nah, sekarang saya memberikan kesempatan ke Anda, silakan kalau ada yang mau mengomentari atau bertanya terkait dengan materi yang barusan saya sampaikan, silakan bisa lewat chat di sini atau mau langsung. Kalau mau cepat bisa pakai mikrofon Anda. Silakan. Silakan kalau ada yang kurang jelas atau yang mau ditanyakan dari penjelasan yang barusan saya sampaikan, silakan bisa ditanyakan. Saya tunggu. Bisa di chat atau langsung pakai mikrofon. Ada yang mau mengomentari atau ditanyakan? Silakan. Barusan yang saya jelaskan baru masuk ke alat penyaring. Penyaring yang dijelaskan jenisnya adalah penyaring tekan atau plate and frame. Barusan yang saya jelaskan terakhir. Jadi sebelumnya chamber filter press yang barusan masih ada di layar, plate and frame filter press. Silakan kalau ada yang mau mengomentari, kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan bisa di chat ataupun langsung di mikrofon. Ada yang merespon di sini? Kalian saya cek suara. Masih jelaskah suara saya? You are now unmuted. Ya. Amalai, biasanya Anda bertanya, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas. Jadi mohon yang lainnya, kalau ada yang tidak jelas, jangan segan ya. Anda dari sekarang harus sudah membaca, karena materinya banyak nanti untuk ujian. Silakan dicicil dulu. Kalau ada yang kurang jelas, mohon ditanyakan. Ya, ditanyakannya bisa lewat WA lah kalau yang paling mudah. Ya, di Japri ke saya. Mau di grup silakan supaya yang lain bisa jawabannya pun nanti saya sampaikan di grup. Atau kalau mau Japri ke saya, malu silakan. Ya, minggu depan masih ada satu pertemuan lagi. Boleh kalau nanti ada waktu Anda boleh bertanya untuk hal yang lain. Maksudnya untuk materi yang lain yang sudah dijelaskan. Kira-kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, karena waktunya sudah mendekati pukul 9, ini saya set sampai pukul 9 ya. Jadi untuk pertemuan hari ini saya akhiri, tapi jangan lupa sebelum Anda keluar nanti dari Moodle-nya yang belum absen, mohon absen terlebih dahulu. Ya, untuk informasi-informasi yang terkait dengan pengumuman terkait dengan mata kuliah AIK, nanti saya akan share di grup WA saja. Ya, itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selamat siang atau selamat pagi ya, masih pagi, masih pukul 9.